محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله وغايته حسن الختام يا الله واعطينا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسامي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واكرم الأرواح منا يا الله باللقاء خير الأنام يا الله وابلغ المختار عنا يا الله بالصلاة والسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلوا على النبي محمد صلى الله عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala ta'ala fi kitabihil karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba wa man ya'ba ya Rasulullah man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Wa qala aidan fi hadits ukhra innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari yang cukup sejuk ini kita bersama-sama hadir di halaman Masjid Al-Muttaqin. Benar Pak ya? Muttaqin atau Mustaqim? Mustaqim. Di halaman Masjid Al-Mustaqim. Tentu kehadiran kita semuanya di halaman masjid ini bukan karena ada Pak Sekdes, bukan karena anak-anak kita atau ibu-ibu mau tampil, bukan karena mau dapat hadiah, bukan juga karena Ustadz mau datang. Tetapi kehadiran kita di tempat ini adalah disebabkan karena membuktikan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ada yang sejuk, sama saya juga sejuk, makanya pakai jaket sejuk. Jauh dari Toapaya, tak jauh sebenarnya, dekat aja, naik mobil kan. Saya yakin dan percaya sama orang dulu kalau pacaran itu bagaimana itu pikirannya, ya, jauh terasa dekat. Kata orang, lautan ku seberangi, gunung kan ku daki. Benar atau benar? Dulu waktu masih pacaran tuh, belum ada HP belum. Titip salam lah sama budak kecil tuh. Besok datang dia malam minggu, padahal jauh. Teluk Subuh datang ke Pinang. Hanya untuk apa? Hanya untuk melepaskan kerinduan. Hanya untuk membuktikan cinta. Maka benarlah kata pepatah Melayu itu. Pepatah kita orang Indonesia. Lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Dulu kalau tak salah saya penyanyi siapa dangdut itu pernah mensyairkan kata-kata itu. Ona Sutra, betul. Ini di depan saya ini, yang ngantar saya ini pemain senior organ kita di Tanjung Pinang. Alhamdulillah sudah hijrah beliau. Ona Sutra. Jadi kedatangan kita semua di tempat ini di halaman Masjid Al-Mustaqim dengan beratapkan langit. Ya. Tadi saya tanya, hujan tadi, hujan Ustaz. Dari pagi jadi hujannya lebih dari jenis biasa. Kita mau duduk bersama-sama di tempat ini hanya untuk membuktikan cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian kita mendengarkan tadi pembacaan Barzanji. Ya memang sudah lama saya tidak pernah lagi dengar. Semenjak keluar dari pesantren Al-Khairat, pendirinya Said Idrus bin Salim Al-Jufri, dikenal dengan guru tua. Itu pendiri pesantren kami Al-Khairat yang ada di daerah Sulawesi. Kenal dengan Habib Bahar bin Smith. Habib Bahar itu adik kelas saya. Adik kelas saya di pesantren Al-Khairat. Dia 2 tahun di bawah saya. Habib Bahar bin Smith. Jadi, tapi ini bukan ya sama-sama aja satu alma mater, tapi kerasnya beda sedikit. Dia lebih keras daripada saya lagi. Di para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya di tempat ini adalah bentuk daripada rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi bersabda, siapa yang mencintaiku maka akan bersama-samaku dalam surga. Pernah tidak kebayang bagi kita ketika kita bertemu dengan Nabi dalam surga? Assalamualaikum ya Rasulullah. Oh, ya kita sekarang ini sudah jauh sekali, 1400 tahun jauh kita dengan Nabi SAW. Tapi rindunya tak bisa kita tahan. Apalagi orang yang betul-betul beriman kepada beliau, pasti pengen sekali ketemu dengan baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini berharap syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil mahsyar, kita didekatkan dengan beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya salawat dan salam ya dapat artinya kita sampaikan kepada beliau sebagai ungkapan rasa cinta kita kepadanya. Saya mau menyanyi pula, mensyairkan sholawat, takut kalah suara tinggi sama yang mimpin Pak Ustadz tadi Barzanjinya. Wah, saya langsung keder tadi. Wah, ini kalau saya juga lantunkan bait syair sholawat, keok saya ini. Tapi saya coba lah ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad zalimin. Sama-sama, wahid istilahnya salah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Betul-betul kalah suara saya, kurang melengking. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita hadir bersama dalam rangka untuk memperingati Maulid Rasulullah SAW. Ada ungkapan-ungkapan yang berseliweran di media sosial atau ceramah-ceramah yang kita dengar, wah, pelaksanaan Maulid Rasul itu bid'ah. Ya, bid'ah hasanah kalau bagi kita mazhab Syafi'i. Bid'ah hasanah. Kalau orang itu tak pakai itu namanya bid'atun dolalah. Jadi kalau bid'atun dolalah, yang masang tenda ini, yang siapkan lift ini dan sound system, yang hadir ini semuanya dipukul rata sama naskah konteks hadis itu. Wa kullu dolalatin finnar, kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Nah, itu pukul rata seperti itu, sehingga kapan momen kita bisa cari untuk bisa kumpul orang seperti ini? Susah. Ceramah bebas di masjid kalau kita mau tunggu. Saya dari tahun 2019 ceramah saya di masjid, buka kitab saya di Masjid Al-Falah, buka kitab saya di Masjid Al-Hidayah, kitab saya Fathul Qorib, kitab yang sangat mendasar, buka kitab Riyadhus Shalihin hadis yang tematik semuanya, yang hadir 10 orang, 20 orang, paling banyak ada tuh 10 orang laki-laki, 10 orang perempuan. Susah. Maka ulama kita sangat cerdas. Mereka mencari momen-momen agama untuk supaya orang bisa hadir mendengarkan syiar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yusyairillah fa innahu min taqwal qulub." Siapa yang mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala ini? Siapa yang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala ini? Siapa yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala ini? Siapa yang mempromosikan, yang mengiklankan agama Allah taala ini? Sesungguhnya itu berasal dari hati yang bertakwa. Tidak mungkin orang yang bertakwa masuk neraka. Jadi ya sudahlah. Ya, lana a'maluna walakum a'malukum. Kita dengan amal kita, biarlah mereka dengan amal mereka. Yang pertama, kita berada dalam majelis ini, kita melaksanakan kegiatan peringatan Maulidur Rasul. Apa yang mesti menjadi dalil bagi kita untuk melaksanakannya? Terlalu banyak. Tapi saya coba menyampaikan salah satu dalam ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, disebabkan karena anugerah yang Allah berikan kepadamu, disebabkan karena rahmat yang Allah berikan kepadamu, semestinya itu yang membuat kamu bahagia. Fabidzalika falyafrahu, yang begitu itu yang mesti kamu bahagia. Wa khairum mimma yajma'un, daripada apa yang kamu kumpulkan terhadap benda-benda dunia. Kita punya mobil, alhamdulillah, ya kan Mbak? Kita punya rumah, alhamdulillah, rumah kita besar. Ya, kita punya istri cantik, alhamdulillah. Ya, kita punya anak-anak yang pintar-pintar, alhamdulillah. Tadi sudah tampil beberapa, ada yang mulai dari apa namanya tadi itu fashion show. Wah, saya kalau nengok orang fashion show anak-anak di baju, saya ingat waktu masih SD dulu ikut juga fashion show. Alhamdulillah.
Karena pengalaman ikut fashion show, jadilah kayak seperti ini, kemana-mana mengikuti fashion. Tapi tak apa-apa. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Allah suka yang indah-indah. Allah indah, Allah maha indah. Tengok langit, tengok bumi, tengok bintang-bintang, tengok beberapa yang banyaknya. Kita tengok pokok-pokok pohon yang sangat indah-indah dipandang, bunga-bunga yang berwarna-warni. Itu tanda Allah yang maha jamil, maha indah, dan Allah menyukai keindahan. Tak apa-apa. Berarti untuk beranikan anak-anak maju ke depan. Ya, alhamdulillah. Tentu mereka fashion show-nya pakai busana muslimah, busana muslim. Ya, dari zaman saya memang sudah ada kegiatan fashion show. Kalau mau acara maulid dan dekat, saya tampil tuh. Alhamdulillah. Gara-gara itu bisa ceramah seperti sekarang. Kalau enggak, mana berani kekencing-kencing mungkin kita kalau mau ceramah di depan orang tanpa ada pengalaman keberanian dari awal. Maka dilatih anak-anak kita awalnya lenggak-lenggok. Akhirnya kemudian sudah biasa tampil, tinggal dikasih ajar materi, mereka bisa ceramah atau mereka bisa tampil di depan orang banyak. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah nikmat-nikmat dunia yang kita rasakan. Tapi yang Allah stressing di sini adalah Qul bifadlillahi wa birahmati. Katakanlah disebabkan karena anugerah yang Allah berikan kepadamu dan rahmat yang Allah berikan kepadamu yang mestinya kamu berbahagia atasnya. Kira-kira nih, ya, kalau tidak ada Nabi datang kepada kita, masih ada enggak orang yang bangun masjid? Nggak ada. Ayo kita coba belajar sedikit bagaimana menumbuhkan cinta sama Nabi ini. Ya, kenapa kita buat maulid? Tadi dalilnya, fabidzalika falyafrahu. Walaupun tadi ada copot sedikit kampung simpangannya. Tadi dibilang sama divisi sama saya, ini masih tradisional Ustaz. Tahun depan agak lebih bagus lagi. Apalagi mau dianggarkan dari desa. Mudah-mudahan bisa anggarannya sehingga lebih meriah lagi. Tadi itu fabidzalika falyafrahu. Saya kalau dan undang sama Bang Win mungkin saya tak sampai ke situ. Saya bilang, gimana tempatnya Bang Win? Teluk Sembung Ustaz. Gimana Teluk Sembung itu? Kesana lagi Ustaz. Oh jauh juga ya. Alhamdulillah bisa sampai situ. Rupanya ketemu sama saudara saya, calon anggota Dewan Provinsi. Amin. Mudah-mudahan. Kabupaten atau provinsi? Kabupaten ya? Provinsi. Wah subhanallah. Bertarung nanti sama Pak orang-orang yang hebat di atas nanti itu. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika dibandingkan, andaikan Nabi SAW tidak hadir, tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, tidak ada orang namanya Abdul Ghafur. Tidak ada orang namanya Abdul Rahman. Ya, tidak ada orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang menganut Islam. Dulu sebelum Islam datang, orang masih tengok ada lautan, maka lautan disembah. Orang tengok pokok besar, maka kemudian pokok besar disembah. Orang tengok ada penjaga simbah, maka simbahnya disembah. Ada orang pokoknya macam-macam yang dianggap memiliki tuah, yang memiliki kekuatan, maka itu disembah. Kita tidak bisa bayangkan kalau Islam tidak datang. Islam datang hadir bersama dengan Rasulullah SAW. Maka alhamdulillah, berkat datangnya Nabi SAW, jangankan yang hidup, yang sudah mati saja orang itu dimuliakan. Saya cerita di Sungai Nyiri kemarin malam. Dua semalam yang lalu lah. Saya bilang, pernah enggak Islam ini memuliakan orang bukan saja ketika dia hidup, mati pun dia dimuliakan. Tidak ada
agama yang semulia Islam memuliakan manusia hatta manusia itu sudah meninggal. Tidak ada. Boleh cari di agama mana saja, boleh. Oh, ada ustaz pakai dasi, dia dimandikan enggak? Ya, nah, Islam memuliakan. Jangankan yang hidup, kita tidak cinta hidup, kita cinta udah meninggal. Bagaimana caranya Ustaz? Ketika dia sudah meninggal, kalau dia orang Islam, mau dia bisa sholat, mau dia sholat atau tidak sholat, mau dia peminum atau dia orang yang soleh, tidak melihat itu. Wajib kifayah, fardu kifayah kita untuk melaksanakan apa yang diwajibkan kepada kita ketika orang itu meninggal. Dimandikan yang kecuali orang yang meninggal di jalan Allah. Orang yang syahid di jalan Allah tidak disuruh dimandikan, langsung dikuburkan ketika beliau sudah meninggal. Tapi bagi yang meninggal bukan syahid, maka pertama wajib dimandikan. Sudah dimandikan dia, diurut-urut perutnya, tidak hanya dimandikan biasa, tidak. Diurut perutnya, dikeluarkan kotorannya. Yang cebok siapa? Bukan orang yang mati yang cebokin. Kalau dia cebokin sendiri, kabur gitu semuanya. Tapi yang mencebok siapa? Kasihan si tukang mandi. Makanya tukang mandi ini pahalanya sangat besar di sisi Allah. Jangan pandang remeh sama orang yang memandikan mayat. Banyak kejadian-kejadian yang mereka tahu, tapi dia tutup mulut. Inilah hebatnya orang-orang yang memandikan mayat. Tak boleh cerita sama siapa-siapa. Karena itu adalah kode etik mereka. Jangan cerita. Itu aibnya sudah meninggal. Sudah dibersihkan, tidak cukup sampai di situ. Diwudukkan lagi. Diwudukkan. Apa ada agama yang sehebat kita? Tidak. Diwudukkan sama siapa? Sama orang yang hidup kepada yang sudah meninggal. Diwudukkan. Setelah diwudukkan, dikasih kain kafan. Dipakai kain kafan, Pak. Supaya apa? Tidak terbuka auratnya. Inilah indahnya Islam. Coba kita tengok. Makanya Nabi SAW mengatakan, semua para nabi dan rasul menyampaikan kepada umatnya, "Fa'ilam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau tidak ada lagi malu pada dirimu, silakan kamu berbuat sesuka hatimu. Artinya malu ini adalah bagian dari iman. Jangankan ketika hidup, mati pun dia dijaga auratnya. Lah kalau masih hidup jaga aurat lah. Kenapa? Karena ketika kita hidup aurat kita dijaga. Setelah ditutup aurat kita dengan baik, dipakaikan kain kafan, subhanallah, dimuliakan lagi, Pak. Dimuliakan dengan cara apa? Disolatkan bersama-sama. Ini upacara yang luar biasa. Disolatkan jenazah kita. Makanya kata orang, ya, solatlah sebelum engkau disolat. Solatlah sebelum engkau disolatkan. Karena biar bagaimanapun kamu pasti akan disolatkan. Sebelum kamu disolatkan, maka sholat. Dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan Bani Adam itu fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan. Kami sudah muliakan. Maka Islam memuliakan manusia ini. Ini baru mukadimah, Pak, belum isi. Kita sepakat sampai jam 10 atau gimana? Ya, baru mukadimah ini. Ya, saya semangat ceramah karena speakernya mantap betul. Jadi berapi-api saya mau upayakan kalahkan Ustaz Somad atau Ustaz Bahar di Smith Abu Pahal. Dan berapi sedikit ceramahnya, biar tak ngantuk kita. Dan semakin malam semakin larut, angin sepangit semakin kebayang itu kasur yang empuk di rumah. Apalagi diurut sama orang rumah yang cantik, didampingi kopi yang masih segar, masih panas, mantap sekali.
Para jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah disolatkan bersama-sama, apalagi didoakan bersama-sama. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa qina dan seterusnya. Kita jawab amin. Tidak hanya sampai di situ. Pak Imam ngomong, apakah kalian menjadi saksi semua bahwa orang ini baik? Kita katakan baik, karena saksinya kaum muslimin akan menjadi saksi dia di akhirat nanti yang meringankan azabnya atau memasukkan dia ke dalam surga. Ini mulianya Islam ini, mulianya ajaran Islam yang dibawa sama kanjeng Nabi. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah begitu, diarak bersama-sama naik dalam kendaraan terakhir. Biasanya kata marbot, Ustaz, kenapa ya kalau ada yang meninggal di kampung sini itu apa namanya? Keranda goyang dia. Saya tahu Ustaz, kata Pak Marbot nih, Marbot 16. Saya tahu kalau ada orang meninggal di kampung sini Ustaz. Tahu kenapa Pak Marbot? Biasanya keranda itu goyang, ada tanda-tanda orang meninggal sini. Kira-kira sini ada yang bunyi tadi enggak? Iya. Habis itu apa? Setelah disolatkan, dimasukkan beramai-ramai ke dalam keranda. Setelah itu apa? Berebut kita pikul. Kenapa? Fadilahnya 2 kilo kita dapat. 2 kilo itu kira-kira sebesar gunung Uhud pahalanya. Kalau mau dikira-kirakan, kita angkat beramai-ramai sambil kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu orang digotong ramai-ramai. Begitu mulianya Islam memuliakan manusia. Kalau sekarang, kalau dulu walaupun jauh Pak tempatnya, digotong ramai-ramai karena tidak ada mobil jenazah, ya kan Pak? Digotong ramai-ramai. Oh, sejauh 1 kilo lagi saya angkat. Capek juga. Tapi kan banyak ganti-gantian. Sekarang tinggal naik mobil jenazah langsung dibawa. Dulu tidak, digotong bareng-bareng. Subhanallah. Ya. Setelah itu Pak, dikubur bagus-bagus dalam tanah. Kenapa? Kalau dulu sampai sekarang masih ada di kampung saya, dekat kampung saya. Saya orang Sulawesi. Saya ngomong sama Bapak tadi, ini kan orang mana? Saya orang bagaimana Pak Pacitan ya kan? Dari Cilacap ya. Saya bilang saya orang Solo. Solo di mana Ustaz? Sulawesi saja. Saya mohon maaf tadi Pak bercanda ya. Jadi saya orang Sulawesi Tengah, tetangga saya itu ya, saya tak sebutlah ya daerahnya, itu masih meletakkan mayat di atas gunung-gunung kaki bukit, itu letak situ sih. Kira-kira kita ini kalau mayat kakek kita digituin, marah enggak kita? Marah lah. Masa tengkorak tak tega kita dan tak sudi kita. Mayat mbah kita, mayat kakek kita, mayat bapak kita, mayat emak kita ditengok-tengok sama orang tinggal kerangka. Janganlah. Islam memuliakan. Caranya gimana? Ditanya. Dimasukkan dalam liang lahat. Masih dalam pakaian yang rapi, dibungkus kain kafan. Hanya dibuka saja depannya sedikit, kemudian diciumkan dengan tanah, dihadapkan ke arah kiblat, seolah-olah dia sholat. Seolah-olah dia sholat. Setelah itu apa? Ditimbun. Supaya apa? Tidak dimakan sama hewan-hewan buas atau hewan-hewan pemakan daging. Dijagalah. Itu baru yang sudah mati. Pak, bagaimana yang hidup? Maka Umar radhiyallahu taala anhu suatu ketika pernah duduk dia sambil, ada saat dia ketawa terbahak-bahak, tiba-tiba dia menangis. Ditanya, ya Amirul Mukminin, tadi kami melihat engkau ini tadi ketawa. Tiba-tiba setelah engkau ketawa, engkau menangis. Apa kisah? Ini bahasa kita lah ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai sahabatku, wahai saudara-saudara sekalian, tadi saya ketawa itu ingat saya waktu masih jahiliyah dulu, belum masuk Islam.
Bagaimana ceritanya? Inilah jahiliyahnya. Ada satu lagu kasidah. Mungkin ibu-ibu pernah dengar lagu kasidah ini, karena saya biasa seringkali nyanyikan dulu waktu masih SD. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang nabi yang terakhir dan mulia. Nggak tahu lagunya, Bu? Berarti saya yang paling tua lah di sini. Lagu ini bagus sekali diajarkan sama anak-anak kita, ya. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang nabi yang terakhir dan mulia. Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya, Madinah tempat tinggalnya. Masuk ref. Sesudah dewasa diangkat menjadi Rasul oleh Allah yang kuasa. Siapa Allah? Pencipta alam semesta. Wah, enak saja. Kalau sekarang lagunya enggak, lagunya sampai ke depan. Kaki di kepala, kepala di kaki. Tidak mendidik kadang-kadang, ya. Pada zaman jahiliyah itu macam mana? Itulah yang membuat Umar bin Khattab ketawa. Saya dulu punya berhala saya buat dari tepung, saya letakkan di rumah saya. Suatu ketika saya kelaparan, tidak punya makanan, tidak punya gandum untuk saya makan, maka saya menghadap kepada berhala saya, Tuhan saya, wahai Tuhan, excuse me. Nun sewu kata kita orang Jawa. Jenengan kan Tuhan saya, nggih. Saya lapar Tuhan. Karena saya lapar, saya nggak ada makanan yang saya nak mau makan. Boleh tak saya minta sebagian badan Tuhan untuk saya makan? Kalau Tuhan larang, mau yang ngomong. Kalau Tuhan diam, berarti Tuhan setuju. Ditunggu sama orang kata tak jawab-jawab. Langsung kata orang kata, kalau Tuhan diam berarti tanda Tuhan setuju. Baiklah kalau begitu, diambillah kupingnya Tuhan. Dibuat makanan, dimakan. Jadi dia membuat Umar bin Khattab ketawa. Ingat masa zaman jahiliyah dulu. Kalaulah bukan karena Nabiullah Muhammad, macam mana Umar bin Khattab hari ini? Ayo, itu Umar, Pak. Sekelas Umar, Pak. Sekelas Umar jahiliyahnya seperti itu, Pak. Yang kuburannya dekat dengan Nabi SAW, kuburannya Nabi SAW, kuburannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kuburan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dulu jahiliyahnya kayak apa? Apalagi kalau kita mau tanya bagaimana juga jahiliyahnya ahli Islam dahulu. Tidak ada Tuhan yang pas untuk disembah, tidak mengenal siapa Allah, kasihan. Begitu Rasulullah datang hadir menyampaikan risalah agama, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Maka Islam tidak hanya untuk orang Arab, Islam tidak hanya untuk orang Eropa, Islam bukan hanya untuk orang Ethiopia, Islam bukan hanya untuk orang Afrika, Islam bukan hanya untuk orang Cina, Islam bukan hanya untuk orang Indonesia. Islam ini untuk semua bangsa dan negara yang ada di atas dunia ini. Maka para jamaah sekalian rahmatullah. Yang kedua, wahai Amirul Mukminin, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kata beliau, yang membuat saya menangis dan saya tidak bisa melupakan kejadian itu. Ada apa, Amirul Mukminin? Kata beliau, saya dahulu pernah ada kejadian. Saya di zaman dahulu tidak boleh bagi saya ada anak saya yang laki-laki, yang perempuan, semua mesti laki-laki. Semua mesti laki-laki. Karena di zaman itu, Pak Ibu, perempuan itu
betul-betul terhina. Kalau haid, mohon maaf. Kalau mereka halangan, mereka tidak boleh ada di sekitaran kota Mekah. Harus diasingkan. Sampai segitunya. Kalau ada ibu-ibu yang melahirkan anak perempuan, maka bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup, mati di dalam kuburannya. Seperti itulah kira-kira. Maka kemudian Umar bin Khattab ini karena dia lagi jauh berburu, istrinya melahirkan. Begitu ditengok jenis kelaminnya perempuan, celaka, kata istrinya. Tapi istrinya tidak hilang akal. Macam mana caranya? Dari kecil anaknya itu dipakaikan baju laki-laki, dipakaikan pakaian laki-laki. Jadi begitu Umar datang ditengoknya, wah anak saya laki-laki, alhamdulillah, dia buka lagi tuh. Aduh, senang sekali dia. Diangkatnya anaknya, diciumnya, dia bangga, dia perlihatkan sama orang-orang di Mekah. Ini Umar Pak, ibu bangsawan, jago berkelahi, nomor 1 jago berkelahi. Tak ada yang bisa lawan dia. Lawan tandingnya hanya Hamzah bin Abdul Muttalib, itu aja lawan tandingnya. Yang lainnya keok sama dia. Di pasar Ukasha, dia yang paling hebat, jago berkelahi. Kalau ada perang tanding, dia yang maju ke depan. Bergulat, dia yang paling jago gulat. Maka kalau dia punya anak perempuan, aib bagi dia. Begitu lahir dia tengoknya anaknya laki-laki pakai laki-laki, istrinya sudah begini. Jadi kalau sampai ketahuan sama Umar, ini habislah anak saya. Begitu ditengoknya anaknya laki-laki karena pakaiannya laki-laki, digendongnya dia perlihatkan, anak saya laki-laki, anak saya laki-laki. Kadang-kadang kita juga di sini masih ada kayak gitu. Ya, itu perilaku jahiliyah, ditinggalkan. Mana amila amalan min dzakarin aw unsa fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beriman kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka beriman kepada Allah, mereka beramal soleh kata Allah dalam Al-Quran tadi, maka Allah berikan kepada mereka kebaikan kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah akan membalas baik laki-laki maupun perempuan yang beramal soleh di akhirat nanti dengan balasan yang sesuai mereka lakukan di atas dunia. Jadi tidak beda laki-laki dengan perempuan. Yang membedakan adalah perempuan terhalang karena ada halangan dalam siklusnya. Laki-laki tak ada halangan dalam siklusnya. Tapi banyak Ramadan, bersaing dia sama istrinya. Tidak puasa bang? Tidak. Kenapa? Ada halangan. Belajar lagi lah. Kenapa tak sholat bang? Mau jawab macam mana dia? Kalau istri tak sholat ada halangan. Kenapa tak sholat mak? Kenapa tak sholat dek? Bang, bandara lagi becek. Ya. Oh iya, oke. Abang kenapa tak sholat? Abang nak boleh jawab? Tak boleh. Ya, sholat itu adalah ibadah yang ringan tapi berat. Kata ulama, sholat itu ibadah yang berat tapi ringan tapi berat. Apa yang beratnya sholat itu? Tak boleh ditinggal. Yang wajib. Apa yang membuat dia ringan? Tak bisa berdiri, duduk. Tak bisa duduk, baring. Tak bisa baring dengan isyarat mata. Tak bisa juga disembayangkan. Jadi tidak ada cerita. Jadi kemudian ketika anak itu beranjak dewasa, bukan beranjak dewasa, beranjak anak-anak, pada 1 usia 5 tahun kan jarang Umar bin Khattab di kampung Madinah, di kampung Mekah, di kota Mekah. Dia kemudian sering keluar berburu. Akhirnya suatu saat dia tengok anaknya sudah agak besar usia TK, dia ajaklah berburu. Biasanya orang-orang masyarakat jahiliyah kalau anaknya sudah mulai besar-besar usia TK 5 tahun, mulai diajak tuh, diajak berdagang, diajak berburu, diajak memanah. Maka anaknya diajar memanah, diajarlah anaknya pergi berburu. Sehingga suatu saat begitu sampai dekat-dekat agak jauh dari kota Mekah, mau berburu, anaknya mau buang air kecil. Ini celakanya di sini. Celakanya di situ. Pakaiannya pakaian laki-laki, tapi begitu anaknya bilang, "Abah, kenapa nak? Saya mau buang air kecil."
Oh iya, yang namanya laki-laki kan sana aja ini sembarangan. Kita ada kadang-kadang bawa mobil, ya begitu mau kencing, bang, ditembak saja di pokok pohon mangga kah ada di situ, pokok beringin. Sehingga ada orang yang datang sama saya beberapa tahun yang lalu, 2 tahun kan, kata anak muda dia, karena sembarangan buang air kecil, akhirnya apa? Dari sini sampai di sini nggak bisa bergerak badannya. Saya tanya kenapa? Udah 2 minggu dia sakit seperti itu. Saya tanya kenapa kamu sakit? Nggak bisa bergerak Ustaz. Apa pasal? Semenjak saya Ustaz di sana buang air, kok begini badan saya rasanya? Saya makanya karena gara-gara kamu ini buang air kecil sembarangan. Ya, akhirnya yang kamu kecil mungkin tempat mereka tidak senang. Tak nampak Ustaz? Iya makanya jangan mentang-mentang tak nampak kamu main semprot sembarangan aja. Aku doain sembuh, sehat aja, balik. Jadi para hadirin sekalian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu dilihatnya kata anaknya, ya, begitu anaknya buang air kecil jongkok. Biasanya laki-laki berdiri kencing. Ini anak buang air kecil jongkok. Begitu dia lihat anaknya jongkok kencing, kaget Umar. Lah, kok wedok ini? Kaget Umar bin Khattab. Tanpa babibu, tanpa bicara langsung Umar bin Khattab buat apa namanya tuh? Kuburan di padang pasir. Digalinya sendiri dengan penuh kekecewaan. Anaknya datang menghampiri. Abang lagi buat apa? Buat apa namanya? Bang. Untuk apa? Dikiranya untuk apa namanya buruan itu, menangkap buruan. Ya. Jadi anaknya itu nanya, ditengoknya anaknya, sedih juga dia. Kenapa anak-anak yang usia 5 tahun yang lagi menggemaskan, pasti hati seorang bapak itu cinta sama anaknya. Lagi lucu-lucunya, lagi bisa diajak ke sana kemari, lagi mau diajak ke sana kemari. Nah kayak begitulah Umar antara perang batin. Dia niatnya mau menguburkan hidup-hidup anaknya yang cewek tadi. Begitu sudah dekat, akhirnya kemudian dengan wajah yang luar biasa sedih, antara sedih dan malu dan kecewa, anaknya yang tadi itu dipanggilnya. Sini kau duduk. Datanglah itu anak. Begitu datang dekat dengan kuburan, tak ditengok sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab balik ke belakang, langsung didorong anaknya masuk ke dalam lubang. Tegang nggak? Tegang. Tegang. Sudah sampai seperti itu, apa kata anaknya? Abah, abah. Sambil tangannya ke atas. Abah, abah. Umar bin Khattab tidak gubris. Dia balik belakang, dia timbun anaknya gitu. Kira-kira hati seorang ayah bisa nggak kayak gitu? Bisa. Tapi zaman jahiliyah kayak begitu modelnya. Sudah tertimbun, tetap begini, ditimbun terus. Sampai nggak ada lagi suara anaknya. Allah ini. Sampai segitu itu jahiliyah. Itu model jahiliyah di zaman itu di Mekah. Di tempat lain kita nggak tahu kayak gimana. Makanya kita bahagia sekali. Bahagia sekali kalau tidak adalah agama Islam ini dibawa oleh Kanjeng Nabi SAW. Kalau tidaklah hadirnya Kanjeng Nabi SAW, kira-kira kehidupan kita kayak gimana? Sudah ada pun ajaran Islam, umat Islamnya sekian jauh dari agamanya. Auzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita dengar ada seorang anak SMP yang melahirkan di WC. Makanya dari sekarang kita didik anak-anak kita dekatkan dengan masjid, kita dekatkan dengan acara-acara kayak gini. Ya kalau nggak ada acara kayak gini, kapan mereka bisa? Jadi para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita berbahagia atas datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke pentas dunia ini, dan kita nyatakan kebahagiaan kita untuk itu. Apakah pernah
terjadi di zaman Rasulullah ya Ustaz? Tidak pernah memang. Ya, di zaman Nabi tidak ada perayaan seperti ini. Tidak ada. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengajaran kepada kita. Beliau bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan puasa Senin. Ya, ditanya sama Nabi, kenapa engkau berpuasa hari Senin ya Rasulullah? Karena yauma wulidtu, karena hari Senin itu aku dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa Senin. Boleh berarti kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Kemudian ada kisah yang disampaikan Urwah bin Zubair radhiyallahu taala. Apa ceritanya? Abu Lahab kita kenal kan? Abu Lahab itu artinya sebenarnya orang yang paling ganteng. Abu Lahab itu orang yang paling ganteng. Dia adalah paman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakak beradik dengan Abdullah bin Abbas. Kakak beradik dengan Abdullah bin Abu Talib. Kakak beradik dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Kakak beradik dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Kakak beradik dengan Abdullah, ayah daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, maka kemudian Abu Lahab meminta kepada Suwaibah, ya Suwaibah, coba kamu tengok-tengok itu istri daripada adik saya. Kalau dia sudah melahirkan, cepat kamu kasih tahu sama saya. Maka kemudian di dalam riwayat dikatakan bahwa Suwaibah karena maulah Abu Lahab. Suwaibah itu adalah maulahnya, pembantunya Abu Lahab. Dan Abu Lahab kemudian meminta kepada Suwaibah untuk menanyakan bagaimana kondisi, ya, apakah sudah melahirkan belum. Begitu dikabarkan kepada Abu Lahab, apa kata Suwaibah? Sudah melahirkan, wahai Abu Lahab. Akhirnya kemudian karena senangnya Abu Lahab, maka kemudian Suwaibah ini dimerdekakan karena ataku. Kemudian dia dimerdekakan oleh Abu Lahab. Setelah Abu Lahab ini meninggal, dia bermimpi. Dia dimimpikan oleh Abbas bin Abdul Muttalib, saudaranya. Ditanya sama Abbas bin Abdul Muttalib, paman dan Rasulullah juga yang sudah masuk Islam. Apa kata Abbas bin Abdul Muttalib menceritakan hal ini? Ditanya, engkau sudah masuk dalam kubur, bagaimana keadaan dan kondisimu? Apa kata daripada Abu Lahab? Wahai Abbas, saudaraku, aku disiksa setiap hari di alam barzakh. Tetapi ada satu hari, ya, aku punya siksaan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di yaumil Isnain, hari Senin. Kenapa? Karena hari itu aku telah membebaskan Suwaibah karena aku senang lahirnya Muhammad. Jadi lahirnya Muhammad Rasulullah, senang Abu Lahab, maka kemudian yang memberikan kabar yaitu Suwaibah. Suwaibah ini pembantunya Abu Lahab, dimerdekakan oleh Abu Lahab. Karena gara-gara amalan itu, ini orang kafir, Pak. Tidak ada keringanan bagi orang kafir kalau masuk sudah dalam kubur. Kalau di dunia masih ada keringanan, dia masih bisa punya pengacara. Kalau di alam kubur sampai alam akhir tak ada pengacara. Tak ada bagi pengacara. Pengacara yang mana mau dipanggil? Tak ada lagi. Yang ada mungkin kamu harus ditokok kepala kita, hancur. Dia habisin kita sama malaikat yang ada di situ. Tapi pada saat itu, karena dia membebaskan Suwaibah, karena saking senangnya Rasulullah SAW Muhammad lahir, maka hari itu setiap hari Senin, kata Abu Lahab, aku diringankan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang kafir. Kita bukan orang kafir. Kita umat Nabi Muhammad SAW yang cinta sama nabinya. Begitu kita asraqal badru alaina, kita berdiri semuanya. Kita dihormati Rasulullah SAW. Kita menghormati Nabi SAW. Man shalla alaihi wahidan sallallahu alaihi bi asyran. Siapa yang bersalawat kepada aku sekali, kata Nabi SAW,
maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat kita kepada Nabi SAW adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk baginda Rasulullah SAW. Allah membalas orang yang bersalawat kepada Nabi kalau kita sekali, Nabi Allah 10 kali. Salawat Allah kepada hambanya adalah rahmat. Satu rahmat saja yang Allah kasih sama kita di atas muka bumi ini, Pak. Kita sayang sama anak kita. Allah punya 100 rahmat, 99 dia simpan di akhirat. Satu rahmat dia turunkan ke bumi, sehingga ibu sayang sama anaknya, sehingga bapak sayang sama anaknya. Jangankan itu, kata Nabi, binatang buas sayang sama anaknya. Hanya satu rahmat. Kalau kita seringkali sholawatan, berapa rahmat yang kita dapat? Masya Allah. Makanya amal sholawat, ya. Mohon sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu adalah bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Maka para jamaah sekalian mati Allah, kalau sedemikian halnya Abu Lahab, maka kita juga menampakkan kegembiraan kita dengan lahirnya Nabi SAW. Terus bagaimana caranya kita menampakkan secara zahir kebahagiaan kita, Pak Ustaz? Yang pertama tentunya kita mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Orang yang cinta sama orang yang dia cintai, dia pasti akan mengikuti jalan kehidupan orang yang dia cintai. Anak muda, pemain bola, ketika dia mau cari fans, dia mau cari orang yang dia kagumi untuk dia idolakan, pasti dia akan tunjuk, kalau bukan Cristiano Ronaldo pasti Messi. Ya, tengok gaya rambutnya Cristiano Ronaldo, begitulah gaya rambut dia. Atau bagaimana gaya jalannya Messi, begitulah juga jalan dia mungkin. Ya, tengok Messi makan apa, itu juga mungkin yang dia makan, padahal dia makan ubi aja. Messi makan hamburger. Ya. Ada yang malas sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama juga, ya. Anak muda ibu-ibu misalnya mau cantik kayak artis-artis Korea, misalnya itu. Karena ngefans sama Korea, akhirnya hidungnya yang peset dia buat mancung. Akhirnya karena tidak tahu operasinya di mana, operasinya macam-macam. Begitu dia operasinya hidungnya bukan mancung bagus, tapi mancung tambah jelek. Ya. Mancung tambah bengkak di depan, akhirnya tambah rusak mukanya. Karena kenapa? Mengikuti yang salah. Nabi SAW, Pak. Ketika mengingat sedikit yang bagaimana tentang Nabi SAW, ya, kita hanya mengulang aja sebenarnya. Kita sudah paham bagaimana tentang itu, tapi kita coba untuk menengok. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Pada diri Nabi itu ada uswah bagimu. Andaikan yang turun kepada kita ini malaikat, Pak, tidak bisa kita mengikuti gaya malaikat. Andaikan enggak kawin, kita kawin. Malaikat enggak makan, kita makan. Makanya yang turun adalah Rasulullah, ya, sama dengan kita manusia. Cuma huwal basyarul laisa kal basyar. Beliau adalah manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Ya. Maka semua sendi kehidupan Nabi bisa kita contoh. Beliau adalah pemimpin dalam negara. Kalau kita jadi pemimpin, contohilah. Karena Nabi mengatakan, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zilluhu." Ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah. Di antaranya adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Dan Nabi itu adalah orang yang paling adil. Karena dia harus mencontohkan yang adil. Nabi adalah orang yang paling adil. Bayangkan, Pak, istrinya 12. Bagaimana cara buat adil itu? Kalau bukan manusia yang hebat, ya, tidak ada orang yang berpisah sama Nabi SAW. Padahal kehidupannya biasa-biasa saja. Tapi Nabi adil. Adil secara zahir, adil secara batin. Kalau kita baru 2 sudah berantem. Jangan ngomong-ngomong, Pak, ada ibu-ibu di sebelah. 2 saya udah berantem. Nabi 12. Ada yang riwayatnya 9, ada yang riwayatnya 12. Adil semua Nabi. Apa nama istri-istrinya merasa adil dengan Nabi SAW. Menjadi apa lagi? Menjadi jenderal. Beliau jenderal perang. Menjadi seorang politikus. Beliau diplomat yang hebat. Kalau beliau berkata, ya, beliau memiliki argumen yang bisa ditangkap sama orang dengan baik.
Dan orang turut dengan apa yang beliau katakan. Perjanjian Hudaybiyah, Pak. Itu semua sahabat sampai Umar bin Khattab mengatakan, "A'anta Rasul? Apakah engkau ini adalah Rasul ya Rasulullah? Kita ini kalah. Kita ini sudah 2-0 rasanya. Udah kita nggak bisa masuk lagi ke dalam Mekah. Kita nggak bisa menunaikan ibadah haji. Lah, kita punya sahabat kita kasih lagi sama orang-orang kafir Quraisy. Kalah kita ini ya Rasulullah." Sampai Umar bin Khattab mengatakan, "A'anta Rasul? Apakah engkau ini Rasul ya Rasulullah?" Di situ yang membuat Umar bin Khattab merasa bersalah sama Nabi, karena beliau mematahkan keputusan Rasulullah SAW. Tidak, justru karena keputusan perjanjian Hudaybiyah itu yang membuat Nabi masuk ke dalam Mekah dengan aman di tahun berikutnya. Laqad sadaqallahu Rasul lahu ru'yatul haq. Laqad khulul masjidil haram insyaallah aminin. Aman, tak ada terjadi konflik pertempuran dan sebagainya, karena dia berada di tanah yang haram. Maka al-mukarramah, subhanallah, menjadi apa lagi? Menjadi ayah dalam rumah tangga. Kata Nabi SAW, "Khairukum khairuhu li ahli wa ana khairu li ahli." Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bagus dalam keluarganya. Nabi itu orang yang paling lembut, orang yang tidak pernah marah sama istri-istrinya. Kalau dia bangun sholat malam, sholat tahajud, Allahu Akbar. Sebelum dia bangun, ya, lagi sama-sama Aisyah. Pernah ada kisah, malam-malam agak hening sudah, dia satu selimut dengan Aisyah. Aisyah menceritakan kisah yang indah ini kepada kita. Karena biasanya yang paling banyak meriwayatkan masalah rumah tangga adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dia katakan, "Saya pernah satu selimut dengan Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah mau sholat malam, mau sholat lain, maka dia minta izin sama istri. Ini sholat Pak, sholat, bukan pergi main gaplek, bukan. Bukan pergi mancing, bukan. Bukan apa lagi? Ya, ini ibadah Pak, ibadah. Oh maaf, saya bercanda ya. Ya, minta izin Rasulullah. Ya Aisyah, boleh tak saya malam ini sholat menghadap Tuhan? Ini bahasa kita ya. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, sebenarnya saya senang satu selimut dengan engkau. Jadi kalau kita satu selimut dengan istri itu sunnah Nabi SAW. Kenapa? Dengan satu selimut dengan istri terbangun cinta, kasih, rahmatan, sakinah, mawaddah warahmah. Bangun dengan satu selimut. Karena Nabi mencontohkan satu selimut dia dengan istrinya. Contohilah itu. Katanya mau ikut contoh Rasulullah. Jangan satu di kamar depan, satu di kamar tengah. Satu pegang HP, satu lagi pegang HP. Atau satu kamar, balik belakang. Pegang HP, tengok medsos. Ya satu juga tengok medsos. Ketemunya di medsos sana. Aku hai, padahal berdekatan. Hai juga. Kenapa kok? Astagfirullah. Ya. Ini yang terjadi nih. Celaka zaman sekarang ini ya. Pokoknya kalau sudah di rumah itu, ya letakkanlah itu HP itu. Saya bilang sama Om Umi, kalau Abi sudah di rumah, Abi kan di luar ini sudah. Kalau Abi sudah di rumah, ya Abi juga mau lepaskan HP, cas saja mau diakhir, gitu atau lepaskan HP, Umi juga. Apalagi kalau sudah masuk dalam kamar, sudah lepaskan semuanya. Karena mau tidur itu adalah ibadah. Kalau kamu peluk saya peluk kamu, itu ibadah. Sekarang ini agak garing rumah tangga orang, sehingga terjadi perselingkuhan gara-gara di rumahnya tidak harmonis. Saya berani ngomong kayak begini karena alhamdulillah rumah tangga saya bangun di atas sunnah Nabi SAW. Sallu ala Nabi. Iya Pak, ini kita pulang. Assalamualaikum. Yang jawab anak kita. Waalaikumsalam. Ya. Anak emak. Biasa. Biasa apa? Biasa. Kita tangga sebelah. Ya. Masya Allah. Bagaimana kita membangun mawaddah warahmah kalau begitu cintanya? Jadi tadi itu kata Aisyah, izinkan. Nah bapak-bapak juga kalau mau kemana-kemana, pakailah sunnah Nabi, minta izin, minta pamit.
Yang kedua, kalau mau pergi safar jauh-jauh, ajak istri. Tapi Ustadz, saya lagi DL, dinas luar. Mau ini saya hidup ya. Ini enak kalau di depan kantor bupati saya ceramah kayak begini, kena memang. Nabi kalau dinas luar, dinas luar. Iya, Nabi dinas luar nggak perang, pergi haji, pergi umroh. Nabi itu mengundi istrinya. Dia undi istrinya untuk melakukan safar bersama-sama. Sampai ada satu lupa saya waktu saya umroh kemarin, ya, ada disampaikan di perjalanan mau ke Madinah itu ada satu daerah yang ada yang tahu kalau ingatkan saya. Di situ adalah kuburan istri Nabi yang meninggal dalam perjalanan. Jadi Nabi itu tetap bawa istrinya, Pak. Membawa istri kita untuk diajak jalan-jalan, dia pasti senang. Apalagi datang ke toko emas. Baru 1 jam dia sudah. Kapan kita pergi, Bang? Kapan kita pergi, Bang? Atau pergi ke Matahari? Bang, itu jam segini, Bang, ini. Paling senang ibu. Ya, Bu, ya. Ajaklah. Jangan kita ajak kawan-kawan kita lupa sama istri. Kasihan istri di rumah. 1/24 jam. Dia ngatur itu. Dia Perdana Menteri, Presiden lah. Kita presiden, dia perdana menteri. Dia ngatur urusan rumah tangga, mulai dari memandikan memandikan anak, sampai memandikan ayah. Terus bolehkah memandikan ayah? Boleh, itu sunnah. Boleh nggak Ustaz? Iya. Ini gara-gara istri nggak memandikan suami, akhirnya suami dimandikan sama orang di luar sana. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Karena Nabi SAW diceritakan oleh Ummu Salamah di dalam kitab Bulughul Maram, diceritakan bahwa beliau mandi dengan Nabi satu bejana, bersama-sama dengan Nabi mandi. Indahkan Nabi punya hidup? Contohilah. Katanya kita mau ikuti sunnah Nabi, contohilah. Jangan di sunnah-sunnah poligami. Tidak usah dulu itu. Poligami itu akan bisa kita lakukan kalau kita jatuh cinta sekali sama istri kita. Sayang, lebih cantik yang di luar daripada yang di dalam. Kenapa? Karena istri juga jangan mau kalah sama yang di luar. Ya, begitu sampai di Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu sampai rambutnya bau asap. Begitu ditengok dasternya, belum sana belum sini. Makeup nggak karu-karuan, nggak padahal, bahkan nggak pakai makeup. Jangan kita kebalik ya. Di luar kita pakai makeup yang cantik-cantik, bagusnya yang pakaian yang bagus-bagus. Tidak. Istri soleha itu kata Nabi SAW, apabila kamu memandangnya, syaratku menyenangkan perasaan. Menyenangkan perasaan. Itulah yang disebut dengan Nabi SAW al-mar'atu shalihah. Bu, kalau ibu semuanya, mohon maaf ya, yang masih segar-segar lahir ya. Jangan mau kalah sama di luar. Saya bilang sama istri saya, kamu pakai make up, kamu pakai bibir merah khusus untuk saya. Di luar kamu pakai atau tidak pakai terserah. Kamu juga pakai cadar kan? Ini saya pakai cadar. Tidak ada juga lihat. Tapi kalau kamu di depan saya pakai ini, wah, saya pasti semakin sayang sama kamu. Saya semakin sayang sama itu sunnah Nabi. Amalkanlah. Maka nanti insya Allah rumah tangga akan sakinah, mawaddah. Sebenarnya sangat sederhana. Dan Nabi mencontohkan itu. Nabi pulang tengah malam, dia tak marah-marah. Oi, buka pintu. Nabi tidur di luar. Gimana? Assalamualaikum. Tak didengar sama Aisyah. Aisyah tidur. Assalamualaikum. Tak didengar sama Aisyah. Aisyah tidur. Assalamualaikum. Tak didengar. Akhirnya Nabi apa? Dia ambil serupannya, dia bentangkan di depan rumah, dia tidur di rumah, di depan rumah.
Tapi Aisyah tidak tega karena dia tahu Nabi itu kalau tengah malam pasti akan bangun sholat. Maka ditengoknya tidak ada Nabi, dia keluar, dia lihat Nabi tidur di luar. Maka dibangunkan Rasulullah untuk tidur bersama di luar. Kalau kita tidak rasain dulu. Malam baru pulang. Kadang-kadang suami kita banyak urusan di luar. Tapi kita tidak tahu urusannya apa. Bisa jadi itu urusan macam-macam yang memang menyita waktu dia. Ya. Yang jelas suami dan istri Nabi sudah mencontohkan sebagai suami dan Nabi mencontohkan sebagai seorang keluarga, kepala keluarga yang sangat-sangat tidak bisa kita bayangkan bagaimana Nabi itu ya. Ya, Nabi penyayang itu, Masya Allah ya. Istrinya marah, dia tak marah. Istrinya marah, dia tidak marah. Contohnya apa itu? Waktu Aisyah cemburu. Aisyah cemburu karena ada makanan dari rumahnya Ummu Salamah. Kalau bukan Ummu Salamah, Zainab ya. Datang makanan dari Zainab. Kemudian Ummu Salamah Aisyah cemburu. Di bantingnya itu dia punya piringnya ada makanan kuah. Senyum Nabi. Di depannya ada sahabat-sahabat di ruang tengah, di ruang tamu ada sahabat-sahabat dengan beliau. Nabi SAW tak marah, bahkan dia senyum. Apa kata Nabi? Mak kalian lagi marah, adik lagi cemburu. Ya kalau istri cemburu biasa, ditenangkan saja. Kamu lebih cantik dari yang lain. Ujilah dia. Insya Allah berikutnya kita dikasih makanan yang paling enak. Dibuatkan kopi yang paling manis. Tapi kalau manis Pak, saya tidak biasa minum yang manis, agak pahit-pahit. Yang jelas bagus. Maka para jemaah sekalian, kalau mau membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bagaimana dalam rumah tangga? Contohi Nabi. Bagaimana menjadi guru-guru? Apalagi Nabi adalah guru murabbi terbaik di atas dunia ini. Rasulullah adalah murabbi terbaik, guru terbaik adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau jadi apa lagi? Semua ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana kita mentauladani beliau. Tadi saya sampaikan dalam mukadimah saya tadi. Ya, apa mukadimah saya tadi? Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Wa may ya'ba ya Rasulullah man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi SAW, semua umatku ini akan masuk ke dalam surga kecuali mereka yang enggan, yang nggak mau masuk dalam surga. Para sahabat bertanya, kok bisa ada orang yang tidak mau masuk surga? Kemudian Nabi mengatakan, apa kata Rasulullah SAW? Man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mengikuti sunnahku, siapa mengikuti ajaranku, siapa mengikuti pelajaran yang aku berikan, maka dia akan masuk dalam surga bersamaku. Dan siapa yang enggan, yang tidak mau mengikuti ajaranku, sesungguhnya dia yang enggan tidak mau bersamaku dalam surga. Masya Allah, saya yakin dan percaya orang kampung sini semua mau masuk surga. Semua mau masuk surga, ketemu dan satu surga dengan Nabi. Buktinya apa? Semua hadir walaupun sudah sampai tengah malam ini masih juga bertahan. Ya. Kemudian sama-sama baca barzanji, kita berdiri bersama-sama. Kemudian kita mau bersusah payah untuk tetap berada di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya itu adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Adapun amal-amal kita, mungkin kita tidak bisa melaksanakan semua sunnah-sunnah Nabi SAW. Tidak dapat kita susah. Saya katakan susah. Coba tanya sama kiai-kiai kita semuanya, apakah kiai-kiai semua sudah bisa melaksanakan seluruh ajaran Nabi? Tidak ada yang bisa. Makanya Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan apa yang bisa kamu lakukan. Kalau kita baru bisa melaksanakan sunnah-sunnah, melaksanakan sholat berjamaah, istiqomahlah sampai meninggal. Satu aja kita jalankan sunnah Nabi, istiqomahlah. Ada di sini suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya semoga engkau menjadi orang yang beruntung. Nabi mengatakan, Aisyah mengatakan, karena Rasulullah SAW yazkurullah kulla ahyani. Adalah baginda Rasulullah SAW berzikir kepada Allah tidak pernah berhenti. Kita mengamalkan sunnah yang satu ini.
insya Allah kita bersama dengan Nabi Zaliti di dalam majlisnya, berdekatan dengan Nabi SAW. Carilah satu sunnah yang bisa kita amalkan. Amalkanlah. Ibu-ibu, misalnya, ya Ustaz, bagaimana cara kita mengikuti sunnah Nabi? Jadilah kamu seperti yang apa Nabi contoh, Nabi sampaikan tadi, sebagai wanita solehah, membangun rumah tangga yang baik, melayani suami dengan baik, menjaga anak-anak dengan baik, menjaga keutuhan keluarga dengan baik, menjaga kehormatan keluarga dengan baik. Tadkhulul jannata, kamu akan masuk surga. Walaupun mungkin kita tidak sehebat laki-laki dalam beribadah, itu aja kita lakukan, insya Allah tambah kita melaksanakan yang wajib-wajib, itu yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa cukup sekian dulu apa yang dapat saya sampaikan. Ada 1,5 jam saya ngisi, saya mohon maaf kalau ada salah-salah dalam ungkapan saya. Telah mengurangi istilah semuanya, semoga menjadi ladang ibadah bagi kita semuanya. Ala hadiniyah wala niyatin sholihah. Di akhir da'wana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.